Hari ini merupakan tayangan perdana dari Adiaksa Podcast dan bersama saya di sini Roro Fitriani dan bersama rekan saya izin Bapak Kasubsi 1 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Selamat siang Bapak. Siang. Dan selain dengan rekan saya juga karena hari ini merupakan tayangan spesial karena tayangan perdana ya Pak ya. Izin Pak. Dan di sini kita juga sudah bersama dengan narasumber yang tak kalah spesial nih Pak ya. Langsung saja kita perkenalkan. Izin Bapak, selamat siang. Selamat siang. Ya, jadi narasumber kita hari ini adalah Bapak Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Boleh Bapak untuk perkenalkan diri sedikit? Ya, selamat siang Sobat Podcast Adiaksa. Perkenalkan nama saya Guntoro Janda selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Siap Bapak. Bapak ini kan merupakan tayangan perdana dari Adiaksa Podcast nih Pak ya. Sebenarnya kita juga selaku staf atau rekan di Kejaksaan Negeri Lampung Utara dan juga Sobat Adiaksa juga ingin tahu nih Pak ya, sebenarnya apa sih Adiaksa Podcast itu Pak? Ya, Adiaksa Podcast ya, memang kita membentuk ini memang tidak membutuhkan waktu yang lama, tapi terus berkoordinasi terkait properti yang akan diadakan di sini. Namun alhamdulillah kemarin berkat koordinasi yang baik, kemudian sesuai dengan petunjuk pimpinan sudah berkoordinasi, alhamdulillah kita ada alat-alat ini dan lengkap untuk di launching sebagai Adiaksa Podcast. Kegiatan Adiaksa Podcast ini memang tajuknya ini kegiatan audio dan visual. Jadi kegiatan audiovisual yang bertujuan untuk mempertemukan ataupun memperpanjang hubungan antara atau penyambung lidah atau penyambung suara antara kejaksaan secara umum, Kejaksaan Republik Indonesia kepada masyarakat luas, khususnya di Kabupaten Lampung Utara yang memang masih belum mengetahui terkait apa kinerja dari kejaksaan. Nah, kita membahas di situ rubriknya. Podcast ini menyangkut terkait masalah kegiatan penegakan hukum yang ada di Kabupaten Lampung Utara, tentunya kinerja apa yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Terus kemudian ada isu-isu yang berkembang di Kejaksaan Negeri Lampung Utara maupun di Kabupaten Lampung Utara. Misalnya ada topik-topik yang hangat untuk saat ini, misalnya ada semacam isu pilkada, kemudian isu-isu misalnya yang tempo hari ada persetubuhan anak di bawah umur yang ada di Bukit Kemuning kita tahu. Nah, kita di sini mengedukasi kepada masyarakat juga efek atau implikasi terhadap perbuatan itu dan utamanya untuk mencegah perbuatan itu tidak terulang kembali. Seperti itu. Baik Bapak. Berarti Adiaksa Podcast ini sendiri juga dapat menjadi platform tentunya Pak ya untuk Kejaksaan Negeri Lampung Utara untuk dapat mengedukasi bagaimana tentang hukum kepada masyarakat yang mungkin belum mengerti seperti itu ya Pak ya. Dan juga bisa menjadi komunikasi dua arah ya Pak antara kejaksaan dan masyarakat juga tentunya ya Pak ya. Baik. Jadi Pak mau nanya Pak, untuk Adiaksa Podcast ini tujuannya apa sih Pak? Dibuat Pak? Ya tadi sudah saya jawab tadi yang pertama, yaitu untuk utamanya sebagai penyambung lidah ataupun pembawa pesan apa kegiatan-kegiatan yang memang kejaksaan ini dilakukan. Apalagi kejaksaan ini memang disorot ataupun dari apa yang lain, kita urutan tertinggi indeks kepuasan masyarakat. Masih paling tinggi di Indonesia ya. Ya. Nah, untuk mempertahankan kepuasan masyarakat itu tentunya ada platform, yakni untuk mengusahakan tetap berada sebagai kepercayaan masyarakat itu sangat sulit sekali ya. Untuk mempertahankan itu sulit daripada membangun. Karena memang kita sebagai aparat penegak hukum ini banyak juga yang memang tentunya orang-orang yang tidak begitu respect
terkait kinerja kejaksaan. Seperti contohnya kita lihat ada di Kejaksaan Agung yang sedang mengalami perkara akap di sana. Tentunya banyak juga feedback dari ataupun serangan balik dari pelaku korupsi itu sendiri. Baik, jadi tujuan Adiaksa Podcast ini juga dapat menjadi betul sekali, dan lebih transparansi ya Pak ya, bagaimana kinerja kejaksaan, jadi masyarakat juga bisa tahu dan lebih teredukasi tentunya ya Pak ya. Dan untuk Adiaksa Podcast sendiri, kalau sekarang ada Bapak Kepala Seksi Intelijen nih, kalau ke depannya kira-kira siapa saja sih Pak yang bisa jadi narasumber seperti ini? Ya, tentunya kita ada rubrik tersendiri nantinya, misalnya terkait pidana umum, tentunya nanti kita bisa hadirkan narasumber dari Bapak SPU. Kemudian terkait pilkada bisa nanti kita dari KPU, dari akademisi dan lainnya yang kaitannya rubriknya sesuai dengan nanti yang dikonsepkan. Yang pasti nggak kalah menarik. Betul. Nanti terkait masalah narasumber kita bahas isu yang terupdate terhangat pada saat itu. Nanti kita mengambil suatu rubrik, nanti kita siapa yang pantas untuk menjadi narasumber. Ya, jadi tentunya kontennya akan terus berkembang ya Pak ya, dalam si Adiaksa Podcast ini sendiri. Kita akan apa? Siap Bapak. Dan tentunya juga menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya ya Pak ya. Dan topik mengenai hukum, dan juga salah satunya karena kemarin di bulan Oktober ya Pak itu ada tes SKD CPNS juga mungkin bisa dihadirkan ya Pak ya, seperti apa tips and triknya, karena banyak sekali adiaksa muda yang akan masuk ke sini mungkin mencari tahu ya Pak ya, seperti apa sih kejaksaan itu sendiri. Jadi Pak, untuk mendengarkan Adiaksa Podcast ini platformnya apa aja sih Pak? Nanti kalau memang kita sudah mulai stabil, dan itu kita akan menunjuk sesuai dengan skrip siapa nanti narasumber, kemudian nanti siapa pembawa acara, kita tetapkan di situ. Nanti platformnya nanti kita bisa diupload di baik di medsos Kejaksaan Negeri Utara maupun di seperti medsos seperti Instagram dan YouTube. Ya, kalaupun nanti ada kesempatan memang itu sangat menarik, nanti kalau memang bisa nanti kita siarkan di live Instagram Kejaksaan Negeri Utara. Baik Bapak, kalau tadi kan kita udah tanya narasumbernya siapa dan kedepannya akan ada topik-topik apa saja yang dibahas ya Pak ya. Untuk Adiaksa Podcast ini sendiri Pak, kira-kira apa sih Pak yang bikin beda Adiaksa Podcast ini? Gitu? Kenapa harus didengerin, harus dilihat seperti itu? Ya, kita kilas di sejarah ataupun secara sosial masyarakat Lampung Utara ini kan majemuk dan umum. Tentunya masih umum terhadap isu-isu hukum, terus penegakan hukum. Tentunya ini sangat responsif sekali ya apabila kita membuat acara-acara yang berbasis kajian hukum di situ. Ya, untuk mengedukasi, tentunya mengedukasi masyarakat dalam secara skop luas, karena kan siapapun bisa mendengarkan podcast ini melalui siaran live medsos kita sepanjang itu ada, dan bisa mendengarkan rubrik-rubrik terkait dengan penegakan hukum. Banyak sekali ya penegakan hukum, kemudian ada kaitannya dengan isu-isu yang berkembang yang relevan pada saat sekarang ini, kemudian ada kaitannya dengan kajian penegakan hukum, terus peran serta masyarakat itu sendiri dalam bagaimana mereka melaksanakan hukum itu sendiri. Jadi kalau apakah ini nanti sistemnya awalnya offline dulu berarti Pak, atau nanti live? Kan Bapak sempat menyebutkan live, berarti kan istilahnya nanti akan ada interaksi dengan para penonton seperti itu Pak. Apakah demikian Pak? Kita coba offline dulu saat ini. Nanti kalaupun kita sudah matangkan dengan kegiatan podcast ini, karena kita kan apalagi SDM kita kan masih newbie Mas, masih baru kaitannya dengan podcast ini, baik dari teknisi maupun dari pembawa acaranya masih baru. Jadi kita perlu pematangan
menantang di situ. Tentunya nanti kedepannya harapan saya bisa disiarkan secara live sehingga nanti masyarakat bisa melakukan interaksi langsung. Kan banyak di Lampung mengalami masyarakatnya sangat kritis dan pengen tahu banyak sekali permasalahan hukum yang terjadi di kabupaten Lampung, sehingga dalam interaksi ini menjadikan solusi-solusi hukum yang baik dan positif bagi masyarakat untuk kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi ya. Baik, berarti kedepannya akan lebih matang lagi ya Pak ya? Insyaallah. Ada yang seperti solusi. Harus. Ya, baik. Jadi sehingga nanti pendengar atau yang nonton juga ya Pak ya, mungkin bisa memberikan atau mengajukan pertanyaan di sosial media kami dan nanti mungkin ada momennya untuk kita membacakan ya Pak ya dan langsung memberikan jawaban-jawaban ya dari pertanyaan masyarakat tersebut. Seperti itu. Jadi kan itu tadi sudah terkait dengan podcast nih Pak. Ya. Ya kan, jadi berhubungan ini kan akan disiarkan Pak. Jadi banyak masyarakat ini masih belum mengetahui apa sih ini kejaksaan. Ya, betul. Karena pada umumnya kejaksaan ini hanya tahu sebagai jaksa penuntut umum aja nih Pak. Betul, betul. Nah, jadi menurut dari Bapak Kasih Intel sebagai Kasih Intel Kejaksaan di Lampung Utara, apa sih itu Pak kejaksaan dan peran utamanya Pak? Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang ditunjuk berdasarkan undang-undang. Kejaksaan ini kalau semua lembaga atau tempat satu penuntut di Indonesia adalah kejaksaan, siapapun itu kejaksaan ya. Terus kejaksaan ini juga diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang diatur dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Selain itu juga sebagai jaksa pengacara negara. Selain itu juga ada tupoksi intelijen seperti yang saya jabat di sini yang memiliki 75 kewenangan, aspek kewenangan di situ ada 75 itu dilihat. Jadi kewenangan kejaksaan ini apabila menggunakan tupoksi itu sangat luas sekali dibandingkan dengan institusi-institusi lain. Karena memang kejaksaan seyogyanya memang lembaga yang memang sudah sangat luas sekali ya. Jadi banyak pemenang dan tupoksinya di situ. Jadi Pak, untuk selanjutnya Pak, fungsi kejaksaan ini di Indonesia tadi Bapak sudah jelaskan nih, ya kan kejaksaan itu peran utamanya apa aja sih, dari sudah Bapak jelaskan. Nah kalau fungsinya gimana sih Pak? Fungsinya Pak? Fungsi kejaksaan ada banyak aspek ya di situ ya. Banyak sekali aspeknya ya. Tidak pidana, kemudian ada perdata juga, fungsi perdata. Juga ada upaya-upaya preventif yang diberikan kewenangannya sesuai dengan aturan. Nah, saya bahas dulu yang pidana ya. Pidana itu ada namanya umum dan khusus. Nah, umum dan khusus. Kita bahas yang umum. Umum ini kalau di kejaksaan, skop kejaksaan negeri itu ada namanya kepala seksi tindak pidana umum. Jadi itu ada tindak pidana orang dan harta benda. Kemudian ada Kamnektigu. Kamnektigu apa nih Pak? Biar penonton kita nggak bingung Pak, Kamnektigu Pak. Keamanan negara, ketertiban umum. Kemudian ada teroris ya. Di situ ada TPUL. TPUL ini khususnya itu adalah tindak pidana umum di luar KUHP ya. Seperti contohnya apa? Tindak pidana di KSDA, ya gas bumi dan minyak. Banyak aspeknya di situ. Nah itu khusus untuk tindak pidana. Kalau tadi Kemudian ada tindak pidana khusus. Apa khusus? Karena memang perkara-perkara yang khusus. Iya, dan khusus dan memang penanganannya ekstra. Penanganan ekstra itu ada namanya di situ diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana extraordinary crime. Jadi memang kejahatan yang memang luar biasa.
penyidikan, penuntutan, sampai dengan eksekusi. Di awal ya Pak ya? Ya, bahkan diberikan wewenang ada namanya itu seksi PPA, pemulihan aset. Itu kewenangannya sampai merapas harta bendanya untuk memenuhi atau menutupi tindak pidana korupsi yang telah dilakukan. Bisa aset disita atau diambil, ini berasal dari money laundering misalnya dalam suatu perbuatan itu. Nah, itu nanti bisa dijerat dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang di situ. Jadi kompleks. Jadi predikat crime-nya itu tidak pidana korupsi. Nah, implikasinya terhadap korupsi yang dilakukan adalah ada hasilnya. Hasilnya itu bisa orang itu dikenakan pidana pencucian uang di situ. Baik itu yang orang itu, siapapun yang menikmati di situ dan mengetahui itu bisa dikenakan pidana. Tapi ibarat kata untuk uang pengganti Pak ya nantinya untuk aset trackingnya berarti ya, ya. aset trackingnya. Terus Pak selanjutnya Pak untuk selain tadi kan perdata dan tata usaha negara, ada pidana umum, ada perdata ya, khusus, iya, Ya. ada intelijen tadi Pak ya, salah satunya. Ada pidana militer berarti Pak ya? Ya, ada pidana militer. Koneksitas ya? Nah, itu biasanya sesuai dengan pasal 89 KUHP. Iya. Jadi orang umum yang melakukan tindak pidana bersama dengan militer bisa dikenakan atau ada kewenangan pidana militer di sini. Oh, tadi soal pidana mungkin selanjutnya tadi perdata belum ya Pak? Perdata, oh iya. Perdata adalah perdata dan tata usaha negara. Ada perdata dan tun. Dan tupoksinya adalah dia sebagai mewakili sebagai pengacara dari negara. Siapapun yang aspeknya turunannya itu uang atau mengatur uang negara itu bisa didampingi juga. Kaitannya didampingi itu ada sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya. Itu ada pertimbangan hukum, terus bantuan hukum dan pendampingan hukum. Ada 3 fungsinya itu. Itu bagaimana cara pelaksanaan tupoksinya nanti secara spesifik kita hadirkan narasumber dari seksi yang sudah saya bicarakan tadi, nanti diganti aja nanti. Kalau tadi kan Bapak singgung soal jaksa pengacara negara nih Pak ya, tapi mungkin masyarakat belum pada tahu nih Pak, sebenarnya apa sih bedanya jaksa sama pengacara Pak? Iya, seperti itu, mungkin banyak yang belum tahu. Ya, kalau pengacara itu ada aturan hukumnya, ada undang-undang advokat di sini. Pasal undang-undang nanti dicari. Jadi dia diri sendiri, swasta, dan siapapun itu bisa mendampingi siapapun. Kalau jaksa pengacara itu khusus untuk itu tadi aliran uang negara, misalnya badan swasta maupun badan negara mendapatkan uang negara itu, nah itu bisa, atau instansi negara ataupun instansi yang memang secara undang-undang memang dia mengelola keuangan negara. Jadi garis besar BUMN, ya, seperti misalnya kementerian, mulai dari kementerian semuanya, kemudian dinas-dinas semuanya di provinsi, dinas-dinas di kabupaten, juga dari kementerian, dari pusat ada BUMN, BUMD provinsi, BUMD daerah. Berarti secara garis besarnya kalau jaksa pengacara negara itu mewakili negara ya Pak ya, sedangkan pengacara itu untuk individunya ya Pak ya, Bisa untuk atau kelompok ya Pak ya, individu ya, atau kelompok. dia mewakili swasta, dia tidak Swasta, ya. terikat oleh aturan main dengan aturan hukum yang sifatnya badan usaha ataupun keuangan yang diatur dalam undang-undang kaitan pengaturan dengan keuangan negatif, tidak terikat di situ. Bisa individu, bisa kelompok berupa perusahaan swasta dan lain sebagainya. Kira-kira apa sih Pak tantangan terbesar dari kejaksaan sendiri untuk saat ini Pak? Ya, tapi saya bilang juga pimpinan juga pernah berpesan bahwa lebih sulit mempertahankan daripada
membangun, sulit, lebih sulit juga, tapi lebih sulit mempertahankan di situ. Bagaimana kita bisa mempertahankan itu? Tentunya kita memaksimalkan kembali tusi-tusi kita yang memang sudah diatur oleh undang-undang. Selain itu juga memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan kinerja baik kita dengan cara apa? Dengan cara ini. Jangan cara mengedukasi lewat apapun jalurnya, misalnya podcast maupun pemberitaan yang masif yang membangun ataupun memberitakan citra positif kinerja kejaksaan. Apalagi sekarang sudah era digitalisasi ya Pak ya, makanya diadakan Adiaksa Podcast ini sendiri ya Pak ya. Kalau tadi Bapak bilang tentang pelayanan hukum ya Pak ya, sebenarnya gimana sih caranya masyarakat untuk bisa mendapatkan atau mengakses layanan dari kejaksaan itu sendiri Pak, khususnya Kejari Lampura ya Pak ya? Ya, ada berbagai metode. Yang pertama bisa langsung datang ke sini. Kita sudah buat SOP di situ kepada tim PTSP. Penerimaan tamu dan layanan-layanan yang memang ada di dalam kejaksaan dan di dalam Utara. Yang kedua melalui medsos kita. Medsos kita aktif di situ. Kita inbox medsos kita pun kita insya Allah kita respon. Memang keperluannya apa nanti, perjanjian dan lain sebagainya bisa. Kemudian yang ketiga platform apa tadi? Website kita juga nanti ada operatornya di situ dan hotline. Ada nomor handphonenya ada di pampang di kantor kita. Kebetulan memang adminnya memang Kasintel yang langsung ke Bapak Kasintel sendiri ya. Jadi upaya percepatan kebutuhan masyarakat untuk wilayah ini harus kita nomor satukan. Dan kalau untuk informasi akan update mungkin di Instagram ya Pak ya. Jangan lupa di follow juga ya Pak. Jangan lupa kepada masyarakat khususnya Lampung Utara. Kalau mau lihat kegiatan-kegiatan misalnya pengilihan Pak Glenn atau Bu Roro dan lain sebagainya yang kantor ini. Ya, nggak usah jauh-jauh, nggak usah nanya kabar di telepon. Bisa langsung lihat di Instagram. Oh, kegiatannya apa? Oh, kegiatan ini. Nah, itulah yang memang kita kadang-kadang untuk kita upload di media sosial supaya masyarakat tahu kejaksaan ini nggak diam. Kejaksaan ini memang ada kegiatan dan kegiatan tersebut memang untuk Lampung Utara. Dan kalau ngomong-ngomong kegiatan ya Pak ya, baru saja kemarin ke seksi intelijen baru ada kegiatan ya Pak ya, Duta Anti Korupsi ya Pak ya. Betul, Duta Anti Korupsi. Dan kalau untuk kedepannya Pak, ada kegiatan-kegiatan apa lagi sih Pak jadwalnya Pak yang terbaru gitu? Ya, jadi di Kejaksaan Lampung Utara khususnya intelijen kita lagi buat program Jakatiku. Apa itu Pak? Jasa guru. Nah, jasa tikum ini jasa konsultasi karya tulis hukum. Jadi ini percepatan ataupun membantu mahasiswa khususnya di Fakultas Hukum, khususnya Fakultas Hukum siapapun di situ bisa berdiskusi kaitannya dengan permasalahan penulisan, ya kan? Misalnya penulisannya seperti ini, terus efeknya seperti apa Pak? Terus kesimpulan bisa nanti didiskusikan di situ dengan tim-tim yang sudah expert di situ. Ada nanti termasuk Pak lagi juga, saya, siapapun yang memang nanti perdata kita arahkan ke Pak Kasidaton ataupun jaksa perdata dan nasional ataupun pidum. Misalnya perkara mengambil rubrik ataupun karya tulis tentang persetubuhan atau tentang pembunuhan, pencurian dan lain sebagainya, atau kaitannya dengan tentu misalnya penulisan kaitannya dengan perdata ataupun penyuluhan hukum itu sendiri, bisa juga kita pakai nanti di situ. Jadi ini percepatan penulisan hukum itu memang kita fasilitasi di situ. Jarang-jarang loh. Kita baru program pertama di Lampung Utara. Sebelum Lampung ini mungkin belum ada ya. Kemudian yang kedua adalah
jasa guru, jasa sahabat guru. Itu tadi, Iya, Pak. tadi Pak dan juga bertanya kaitan dengan penyuluhan hukum. Nah, itu karena jasa guru ini memang awalnya kita menerima audiensi dari guru ke ragu-raguan mereka. Yang pertama dalam pengelolaan kegiatan di sekolah mereka, yang pertama. Yang kedua, batasan-batasan guru dalam mendidik siswa-siswanya. Nah, ini kan banyak yang lagi viral, termasuk di Konawe. Nah, itu mereka sangat membatasi seperti apa sih Pak batasan-batasan ini. Nah, itulah di situ kita hadir, kita buat ke program itu untuk itulah namanya jasa guru. Saya buat jasa guru. Karena jasa guru, jasa sahabat guru. Karena saya jadi seperti ini, guru bisa ini, saya semuanya itu jadi guru semua. Ya guru semua yang adil dalam kehidupan saya untuk bisa saya seperti itu. Makanya untuk istilahnya membalas budi jasa guru itu saya buat program PAUD seperti ini. Jadi kalau kemarin duta anti korupsi itu dengan siswa-siswi, gurunya juga difasilitasi ya Pak ya. Karena memberikan kenyamanan mereka, kemudian nggak membuat keresahan mereka, kita hadir di situ sehingga mereka memberikan atau menularkan ini kepada masyarakat, kepada siswa-siswanya menjadi fokus sehingga aksesnya terhadap siswa-siswa itu sebagai penerus bangsa menjadi lebih baik lagi nantinya sebagai penerus kita juga. Betul sekali Pak. Jadi menjawab keresahan guru-guru lah ya Pak ya. Ya, untuk selanjutnya Pak, karena sekarang ini udah digitalisasi tadi dan modernisasi, apa sih Pak dampak dari modernisasi dan digitalisasi pada kejaksaan sendiri Pak? Ya, yang pertama dengan adanya digitalisasi, misalnya ini kita kasih contoh, ada suatu yang perkara viral A, kemudian dibuatlah narasinya, 1 menit kemudian itu sudah beredar di seluruh Indonesia dan menjadi viral, menjadi konsumsi. Tergantung framing dari pemberitaan itu, framing positif, negatif. Itulah percepatan digitalisasi untuk memudahkan akses informasi, kemudian mempercepat proses administrasi sehingga dapat meningkatkan dan transparansi serta akuntabilitas. Tentunya kalau kita kejaksaan itu berita baik terus, tentunya luar biasa. Makanya pimpinan selalu memerintahkan kita untuk menggaungkan berita-berita positif untuk penangkal dari berita isu-isu negatif di kita. Kita kan tidak tahu siapa yang orang-orang yang tidak suka dengan kejaksaan itu. Ada yang banyak suka, ada juga yang tidak suka. Itu kita sebagai tentunya intelijen sebagai yang menggaungkan, yang memfasilitasi untuk memberikan informasi edukasi dan berita positif terhadap kinerja itu juga dapat istilahnya memberikan suatu kinerja yang baik. Kalau tadi udah banyak sekali ya Pak yang kita bahas ya, mulai dari pengenalan Adiaksa Podcast dan juga pengenalan kejaksaan. Kejaksaan itu apa? Ada apa saja di dalam kejaksaan, khususnya Kejari Utara ini Pak ya, Kejaksaan Negeri Utara ini. Dan mungkin dari Bapak Kasih Intel sendiri ada pesan atau harapan ke depannya nih Pak untuk program-program yang akan dijalankan termasuk Adiaksa Podcast itu sendiri Pak? Ya, dengan semakin majunya digitalisasi sehingga mempercepat percepatan informasi. Tentunya dengan seperti ini kita kejaksaan dapat memaksimalkan peranan kita sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita, sehingga kejaksaan dapat mempertahankan
apa yang memang sudah dibangun oleh pikiran kita. Buatlah Adiaksa ini semakin harum dengan segala semua bentuk tugas pokok dan fungsi. Saya harapkan kedepannya lebih baik lagi digitalisasi kaitannya dengan podcast ini dapat menyentuh langsung ke masyarakat, kemudian menjadi bagian dari masyarakat itu merupakan bagian dari penunjang eksistensi kejaksaan ini tentunya nanti di masa depan. Ada tambahan Bapak? Saya cukup. Ya, Pak. Sudah banyak sekali tadi sudah dijelaskan Bapak kasih. Luar biasa sekali Pak. Luar biasa Bapak. Terima kasih Bapak untuk waktunya hari Terima ini kasih. sudah memberikan banyak sekali informasi untuk tayangan perdana kita ya Pak ya di Adiaksa Podcast ini, dan juga untuk Sobat Adiaksa jangan lupa untuk follow, like, subscribe YouTube kita karena kedepannya akan banyak sekali info-info yang akan kita hadirkan di Adiaksa Podcast ini. Benar ya Pak ya? Betul Pak. Betul sekali ya. Dan juga sekali lagi terima kasih Bapak Kasih Intel, terima kasih juga Bapak Kasubsi 1 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Utara yang telah hadir di Adiaksa Podcast kali ini. Mungkin itu saja dan saya akhiri. Baik, untuk Adiaksa Podcast hari ini saya Roro Fitriani, mohon maaf, dan Bapak Gubernur juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun perbuatan ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di Adiaksa Podcast selanjutnya.